Ini masih diputar pakai tangan, bukan yang mesin kayak di film-film ghost gitu ya. Lihat spesiesnya apa aja. Ada Morris Idol nih, yang biasa di apa ya, Finding Nemo ada yang jadi sijil. Ada ikan angelfish, ada yang disebut tadi apa, ikan ayam-ayam, sama ikan jenggot. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh sebagian ibu di Pulau Alor. Karena hari ini adalah harinya Pasar Lola. Sebuah pasar yang diadakan setiap hari Kamis di Pantai Lola, yaitu pesisir di ujung barat daya Pulau Alor, tepatnya di Dusun Alola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Siapapun dari penjuru Alor boleh berdagang di sini, yang berasal dari wilayah dataran tinggi, membawa hasil kebunnya, seperti singkong, jagung, bambu, benang, sirih, dan rotan. Sedangkan yang berasal dari laut membawa hasil tangkapannya. Warga pesisir umumnya berasal dari Pulau Pura, pulau yang terletak tepat di seberang Pasar Lola. Komoditas andalan mereka adalah ikan tali, mara, dan sopi. Sementara itu, para penjual yang berasal dari kota Kalabahi umumnya menjual baju, sembako, dan perlengkapan rumah tangga. Pasar Lola bukanlah pasar biasa, karena di sini berlaku sistem barter atau sistem tukar-menukar layaknya perdagangan zaman kuno dulu. Nah, jadi ada unik juga nih kalau misalkan mau barter tuh seperti ada peraturan tidak tertulis. Jadi kalau yang seperti ini ditukarnya biasanya dengan ubi, jagung, pisang. Tapi jarang ikan ya. Jadi biasanya memang kalau garis besarnya prinsipnya adalah orang gunung Ya, orang biasanya gunung bisa tukar dengan laut, hasil laut ya. Hasil laut tukar dengan hasil gunung. Tapi ibu lebih baik jual saja ya. 10.000 satu nampan seperti ini. Ini rapi loh buatannya. Nah, kebetulan kali ini sedang ada pembeli yang ingin membarter barang yang dibawanya. Ikan tali adalah ikan-ikan kecil yang diikat oleh tali bambu lalu dijemur. Ikan tali. Oh, tukar dengan pinang. Pinang. Ya, pinang. Pinang berapa banyak kalau tali begini? Coba boleh lihat kah? 20 lebih mungkin. Oh, jadi 20 pinang begini, tukar tali begini. Kental. Ya. Ini memang enak ya ikannya? Enak. Tapi ikan tali ini ya, ternyata adalah jenis antias. Jadi antias itu yang suka ada di atas karang, mereka bergerombol banyak dan itu indah sekali kalau dilihat ketika diving. Tak hanya antias, ternyata ada ikan badut juga, atau ikan yang nama kerennya disebut ikan Nemo. Selain ikan tali, Pulau Pura memiliki barang lain yang cukup digemari, namanya mara. Oh, ini mumara juga. Nah, ini dia. Inilah yang disebut dengan mara atau anemon. Nah, di sini anemon diambil lalu dijual untuk dijadikan makanan. Enak kan ini? Enak. Ini enak. Dia tulang tidak ada. Ikan tuh ada tulangnya tidak. Tinggal digigit-gigit aja. Kenyal-kenyal gitu kan? Iya. Nah. Banyak juga ya anemon atau mara yang diambil. Pasti banyak sekali ikan badut yang menjadi tunawisma, karena mara adalah rumah alami ikan badut. Ini dia. Satu yang unik dari Alor akhirnya saya temukan. Ini biasa disebut periuk di sini. Jadi dibuatnya dari tanah liat, lalu dibentuk sedemikian rupa dan akhirnya
diproses, dijemur, dibakar jadi seperti ini. Bisa digunakan untuk masak, untuk juga menyuguhi makanan. Ini gimana bikinnya ya? Kayaknya ini rapih banget ini. Keunikan periuk alor membuat saya penasaran proses pembuatannya. Dari Pasar Lola, saya pun langsung meluncur ke rumah Ibu Halija, seorang seniman periuk alor. Iya, ini sedang buat apa kalau di sini sebutnya periuk. Bahan pembuatan periuk ternyata sederhana saja, yaitu tanah liat dan pasir laut. Yang penting lama-lama jadi bukit. Diayak sudah sini, diayak. Tanah yang sudah diayak dicampur dengan pasir laut. Tanpa campuran pasir laut, tanah liat akan sulit untuk dibentuk. Ini dia. Dicampur pasir ya, Bu? Iya. Jadi selain tanah tadi juga harus dicampur dengan pasir laut. Tidak bisa pasir yang bukan dari laut ya. Ini perbandingannya adalah 10 tanah, 1 pasir. Ya. 10 kilo, pas 1 kilo. Ya, jadi 10 banding 1 ya. Tadi Biar sudah. bensin, nanti dipakai. Pura-pura deh ya. Selanjutnya, campuran diberi air hingga terbentuk adonan. Nah, sekarang Mama Halija akan bikin sesuatu masih misteri, bentuknya nggak tahu apa. Tapi kalau kita lihat nih, lihat tekniknya ini sangat manual, sangat tradisional. Ini masih diputer pakai tangan, bukan yang mesin kayak di film-film ghost gitu kan, yang tinggal puter. Tapi ini benar-benar diputer sendiri pakai tangan kiri, tangan kanan membentuk. Dan pakai apa ini, kain dikasih air ya. Wah, betul. Lihat bagaimana lihainya tangan Mama Halija membentuk periuk ini. Jadi ini umur sehari ya. Ini yang umurnya udah sehari, jadi udah istilahnya udah nggak terlalu basah kayak baru bikin. Baru bisa dibentuk lagi seperti ini. Jadi ini dibentuknya biar lebih sempurna, tipisnya sama. Terus bulatnya juga sempurna. Jadi kasih batu dalamnya. Terus pakai kayu seperti ini yang sudah dibentuk. Ada apa? Lengkungan seperti ini. Dia pemodel satu masih ada kayu. Oh, ada. Keren ya. Bener-bener semuanya tradisional. Handmade. Ya gini lah. Nah, setelah dibentuk, selanjutnya diangin-anginkan di dalam ruangan selama 2 minggu. Lihat, ini bikinan saya. Memang bukan alat-alat makan, tapi ini yang tadi saya bilang, hewan yang saya suka. Ini dia, ada yang bisa tebak ini apa? Ya, ini adalah parimanta, mantare. Kalau bisa ketemu kayak gini di laut, saya lagi di kapal, pasti langsung nyebur. Langsung deh, wah. Snorkeling bareng mantare, itu luar biasa. Setelah 2 minggu didiamkan, calon periuk selanjutnya akan melewati proses pembakaran. Diperlukan alang-alang dan jeram yang cukup banyak agar semua bagian matang secara sempurna. Ini panas dari atas dan panas dari samping. Ini panas sekali. Jadi kita akan menunggu ini sekitar 1 jam, baru si periuknya itu matang, ya istilahnya matang, atau sudah siap untuk diangkat. Tapi kita mendingan jaga jarak karena lumayan panas. Coba. Nah, ini dia hasil karya Mama Halija. Lihat ini periuknya khas Alor memang ini. Nih kita lihat deh warna yang sudah diambil 15 menit yang lalu tuh merah ya, terkena angin. Tapi kalau yang masih baru hangat atau baru dari oven alamnya, dia masih coklat, berwarna kecoklatan. Ini yang sudah merahnya. Bayang kalau makan ini katanya rasanya tuh lebih nikmat. Tapi disayangkannya adalah untuk membuat periuk seperti ini, generasi berikutnya yang masih muda-muda itu sangat langka. Jadi bisa diperkirakan kalau tidak ada regenerasi pembuatan periuk, periuk ini bisa punah suatu saat lagi, suatu saat nanti.